Oke, sudah terlihat? Lihat. Oke, selanjutnya kita akan membahas unit kompetensi menerapkan K3 di lembaga pelatihan kerja. Oke, di sini kita harus ketahui dulu definisi K3 secara semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada kecelakaan kerja. Karena di sini Mbak Alia dan Mas Fauzi itu kompetensi teknisnya yaitu di bidang bahasa. Jadi tidak mungkin ada penyakit akibat kerja atau kebakaran atau peledakan atau pencemaran lingkungan. Mungkin kalau kebakaran eh, masih bisa karena ada di kelas ya. Tapi kalau peledakan itu biasanya ada di laboratorium. Nah, pencemaran lingkungan juga ada di laboratorium. Lalu penyakit akibat kerja juga rata-rata di laboratorium. Oke, di sini peserta mampu mengidentifikasi potensi bahaya, menilai resiko bahaya, mengendalikan bahaya dalam penerapan K3 sesuai standar K3. Kita definisikan dulu nih, eh, untuk pengendalian K3 di tempat kerja itu, kita cek dulu potensi bahayanya apa saja. Mungkin di dalam kelas contohnya eh, jika menggunakan laptop ya, itu kabel-kabel yang berserakan bisa memberikan potensi bahaya tersandung pesertanya atau meletakkan minuman di meja itu juga bisa menyebabkan apa tumpah minumannya, lalu bisa juga potensi di dalam kelas itu terkait alarm tanda bahaya ketika terjadi gempa bumi itu bagaimana pengendaliannya. Nah, jadi ketika kita sudah tetapkan potensi-potensi bahayanya, kita nilai resikonya. Nah, penilaian resikonya itu bagaimana? Kita nilai seberapa sering kejadian tersebut terjadi. Seperti tersandung di dalam kelas ketika kabel yang berantakan, itu sering nggak sih? Apakah sedang, tinggi, atau rendah resikonya? Resikonya? Nah, pengendalian bahayanya seperti apa? Berarti sebelum kelas dimulai, dipastikan dulu kabel-kabel sudah dirapikan. Lalu kita lanjut mungkin agar lebih mudah. Nah, kita ketahui dulu sumber bahaya dan potensi bahaya. Jadi sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya insiden yang berakibat pada kerugian. Kita lihat gambarnya. Nah, mungkin pelatihannya itu ada mengangkat-angkat barang. Akhirnya apa di situ punggungnya sakit. Nah, itu kan berarti harus ada apa pencegahannya. Bagaimana biar barang yang berat tersebut bisa dipindahkan tanpa harus menyebabkan kerugian pada peserta pelatihan. Lalu ada gambar juga tertimpa peralatan yang ditaruh di atas. Lalu di situ mungkin ada pelatihan juga menggunakan gerinda mesin. Lalu di situ juga ada cairan berbahaya yang tumpah dan ada juga apa yang terpeleset saat duduk atau terpeleset di tangga. Nah, itu ada yang tersandung kabel atau ada juga yang jatuh karena mendorong barang. Nah, jenis-jenis bahaya di sini menurut Wijarnako, jenis bahaya K3 dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu bahaya keselamatan kerja, itu ada bahaya mekanik, bahaya elektrik, dan bahaya kebakaran. Nah, kalau bahaya mekanik di sini di dalam kelas untuk pelatihan bahasa mungkin tidak ada ya. Ada nggak kira-kira? Kalau bahasa pakai apa coba? Paling lab kan ya. Hmm. Ya, nah kalau bahaya elektrik mungkin bisa karena memang jika di lab itu mungkin atau di dalam kelas pun yang menggunakan laptop, bagaimana terminal-terminal listrik itu ditempatkan di tempat yang memang aman dan tidak mudah terjangkau oleh hal-hal yang bisa mengakibatkan konsleting. Lalu bahaya kebakaran juga bisa, mungkin apa?
eh, tumpahnya air di terminal listrik, itu karena penempatan terminal listrik yang belum sesuai, itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini ada juga bahaya kesehatan kerja. Nah, mungkin kalau bahaya kesehatan kerja itu lebih ke apa, ruangan yang pengap mungkin ya, kalau misalkan di dalam kelas, kalau bukan di lab ya. Atau di sini juga kita bisa ambil penerangan yang kurang. Itu kan juga bahaya juga terhadap mata ya, kalau penerangannya kurang. Lalu faktor psikologi, mungkin bahayanya itu lebih ke apa, peserta yang jenuh di dalam pelatihan. Mungkin pelatihannya seharian full. Nah, itu eh, instruktur atau trainer harus bisa mengatasi hal tersebut. Mungkin dengan apa, game-game kecil, ice breaking. Jadi udah mulai lemah, apa, lesu, udah males nih, aduh kok nggak selesai-selesai. Nah, itu silakan buat ice breaking sebentar, atau buat sebuah kuis yang seru, mungkin selama 15-20 menit, agar menghidupkan suasana kelas lagi. Oke, selanjutnya, oke, di sini lebih ke pengertian saja. Nah, ini tadi kita menentukan resiko bahaya. Nah, ini adalah matriksnya. Kita tentukan dulu frekuensinya. Sering terjadi, atau jarang, atau sangat jarang. Nah, nanti lihat resiko keparahannya. Mungkin kalau konsleting listrik itu eh, jarang terjadi, tapi resikonya berat. Kita lihat, ketika jarang, kita tarik sampai ke keparahannya berat, berarti beresiko tinggi. Nah, di dalam resiko yang tinggi tersebut, nah silakan, hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang trainer untuk dapat mencegah hal tersebut terjadi. Jadi untuk mencegah konsleting listrik, jadi dipastikan kelasnya sudah rapi dari terminal-terminal listrik yang tidak apa, tidak mudah tersandung oleh peserta, atau menempatkan air minum tidak di atas meja agar tidak tumpah dan menumpahi terminal listriknya. Silahkan tabel matrix ini di screenshot. Sudah. Nah, ini adalah representasi kategori risiko yang dihasilkan dari penilaian tadi. Jadi ketika rendah, silahkan. Jadi penerapannya itu apa sih? Bagaimana sih? Kalau misalkan rendah, berarti rendah itu silahkan gunakan aturan. Terapkan aturan atau prosedur. Nah, jika eh, resikonya sedang, berarti harus ada tindakan langsung dari trainernya. Mungkin seperti kabel-kabel yang bisa menyebabkan tersandung peserta pelatihan, maka si trainer harus langsung melakukan tindakan untuk mengecek bagaimana kabel-kabel yang digunakan oleh para peserta itu aman, tidak menyebabkan mereka tersandung. Nah, ketika tinggi, nah di sini perlu perencanaan, pengendalian. Nah, tinggi itu berarti kan mungkin seperti kebakaran, atau apa, gempa bumi. Nah, itu kan berarti ada perencanaan pengendalian. Di situ ada apa? Pintu keluar ada di mana, lalu ada apa? Arah ke titik kumpul kemana. Nah, kalau ekstrim, di sini biasanya dieliminasi kegiatannya. Jadi seperti misalkan kegiatan di dalam memotong besi, yang memang hal itu cukup ekstrim dan bisa melukai si peserta. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya? Apakah dengan simulasi? Jadi langsung apa, hilangkan kegiatan tersebut jika memang di sini ekstrim resikonya. Nah, ini adalah
tabel parameter keseringan ketika suatu hal itu dikatakan sangat jarang, itu seperti apa sih parameternya? Nah, di sini satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun berarti sangat jarang. Bisa terjadi satu kali dalam masa lebih dari 1 tahun, itu masih jarang. Nah, sangat sering itu terjadi hampir setiap hari. Nah, ini parameter keseringannya silahkan di screenshot. Nah, ini hierarki pengendalian bahaya. Jadi ada eliminasi. Nah, eliminasi itu ketika memang bahayanya ekstrim, biasanya kegiatannya dieliminasi. Oke. Nah, ini adalah yang akan kita buat, yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko K3. Nah, ini contohnya adalah untuk kegiatan luring. Jadi ada memberikan pelatihan di indoor, menerangkan materi, mempraktikkan bahan pelatihan. Nah, potensi bahayanya apa? Nah, di sini AC terlalu dingin. Nah, peserta menjadi menggigil dan tidak fokus. Frekuensinya bagaimana? Keparahannya silahkan ditinjau dari tabel-tabel tadi. Kategorinya apa? Pengendalian resikonya seperti apa? Terus jadwalnya kapan? Nah, ini kan jadwalnya di awal presentasi, wewenangnya siapa? Di sini narasumber. Nah, ini kita asumsikan memang pelatihannya itu dihandle oleh lembaga pelatihan yang tarafnya masih menengah ke bawah ya. Biasanya kalau sudah lembaga pelatihan yang apa besar-besar itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi bukan si trainer lagi yang memiliki wewenang untuk menerapkan K3. Lalu di situ ada dokumentasi awal, jadi foto terkait apa pengendalian resikonya. Ini silahkan cari di Google nanti. Lalu di sini menerangkan materi, potensi bahaya apa, proyektor sering mati. Berarti memang ini proyektornya bermasalah, tapi tidak diganti-ganti sama LPK. Nah, ini berarti apa? Silahkan pengendalian resikonya seperti apa. Nah, ini ketika kita tulis potensi bahaya proyektor sering mati, berarti nanti di memelihara fasilitas pelatihan itu harus ada apa permintaan untuk servis proyektornya atau mengganti proyektor. Oke. Nah, setelah identifikasi bahaya ini dibuat, ini kan baru kita identifikasi ya, belum menerapkan. Penerapannya itu ada di form monitoring. Nah, itu tinggal dipindah-pindahkan saja dari identifikasi tadi. Bedanya di sini ada kolom evaluasi, sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, silahkan ditulis keterangannya. Jika ditulis sesuai, tidak usah ditulis. Dibuat oleh trainernya, diperiksa oleh, silahkan nanti tukaran nama aja. Jadi misalkan di sini yang buat Mbak Alia berarti diperiksa oleh Mas Fauzi. Nanti sebaliknya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Biasanya bingung di sini nih area aktivitasnya. Kalau Hmm. boleh tahu Mbak Alia itu ambil metode pelatihannya luring atau daring? Nggak terdengar? Kemungkinan dari Daring. Mas Fauzi? Sama daring. Daring. Oke, berarti nanti ini aktivitasnya daring ya. Ya. Tadi kan saya sudah sampaikan safety induction tentang tadi ada 6 hal. Nah, itu silakan di breakdown aja. Nanti saya kirim slide-nya untuk safety induction daring. Jadi untuk potensi bahayanya, resiko nanti silakan ditulis. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? paling kan tadi yang di form yang terakhir Pak ada lokasi sama pick ya. Itu kalau daring gimana ya kira-kira? Lokasi itu berarti di apa? Saya buka dulu tugasnya. Lokasinya ditulis daring. Ini aja berarti. Ya,
Karena daring kan kita tidak bisa tetapkan di mana. Ya, betul. Oke, saya kirim contoh tugasnya. Ini udah ada contoh apa isinya, nanti tinggal disesuaikan. Kalau mau ditambahkan silahkan. Tapi saya sarankan ditambahkan ya, agar terlihat nanti dari pemahaman Mbak Alia dan Mas Fauzi. Saya share di grup. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.